Halo semuanya, di sini kita akan sama-sama belajar tentang pengajaran remedial kognitif. Oke, sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan nama saya Sri Wahyuningsi. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya merupakan mahasiswa dari salah satu dosen PGSD yang bernama Bapak Dr. Haji Ahmad Hariwitono, MPD Konselor. Oke, kita masuk ke pembahasan kita yang pertama mengenai pengertian dari kognitif. Jadi, kognitif dapat kita artikan dengan kemampuan seseorang untuk mempelajari keterampilan dan konsep baru, keterampilan untuk memahami apa yang terjadi di lingkungannya, serta keterampilan menggunakan daya ingat dan menyelesaikan soal-soal sederhana. Nah, dapat kita simpulkan bahwa perkembangan kognitif merupakan kemampuan seseorang dalam memahami sesuatu hal yang berhubungan dengan daya pikir anak. Jadi, anak pada tingkatan ini dapat diberikan latihan-latihan ringan, tetapi dalam kehidupannya selalu tergantung kepada orang lain atau mereka tidak dapat berdiri sendiri. Anak pada dasarnya, pada dasar pengembangan kognitif dimaksudkan agar anak mampu melakukan eksplorasi terhadap dunia sekitar. Melalui panca inderanya, dengan pengetahuan yang diperolehnya, anak akan dapat melangsungkan hidupnya dan menjadi manusia yang utuh sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk Tuhan, yang harus memberdayakan apa yang ada di dunia ini, baik itu untuk kepentingan dirinya maupun untuk kepentingan orang lain. Proses kognitif ini meliputi berbagai aspek seperti perspeksi, ingatan, pikiran, simbol, penalaran, pemecahan masalah, dan berdasarkan dari pendapat Piaget, maka pentingnya seorang guru mengembangkan kemampuan kognitif anak ada beberapa. Yang pertama, agar anak mampu mengembangkan daya perspektifnya berdasarkan apa yang ia lihat, dengar, dan rasakan, sehingga anak akan memiliki pemahaman yang utuh dan komprehensif. Yang kedua, agar anak mampu melatih ingatannya terhadap semua peristiwa dan kejadian yang pernah dialaminya. Yang ketiga, agar anak mampu mengembangkan pemikirannya dalam rangka menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Yang keempat, agar anak memiliki pemahaman berbagai simbol-simbol yang tersebar di lingkungan sekitarnya. Yang kelima, agar anak mampu melakukan penalaran-penalaran baik yang terjadi melalui proses alamiah ataupun spontan, atau melalui proses ilmiah atau dari percobaan. Dan yang keenam, agar anak mampu memecahkan persoalan hidup yang dihadapinya, sehingga pada akhirnya ia akan menjadi individu yang mampu menolong dirinya sendiri. Jadi, untuk pembahasan kita yang kedua ini adalah kaitan antara gaya kognitif dengan kesulitan belajar. Menurut National Institute of Health USA, kesulitan belajar adalah hambatan atau gangguan belajar pada anak yang ditandai oleh adanya kesenjangan yang signifikan antara taraf intelijensi dengan kemampuan akademik yang seharusnya dicapai. Kesulitan belajar kemungkinan disebabkan oleh gangguan di dalam sistem saraf pusat otak yang dapat menimbulkan gangguan perkembangan seperti gangguan perkembangan bicara, membaca, menulis, pemahaman, dan berhitung. Dapat kita simpulkan bahwa kesulitan belajar adalah gangguan belajar yang dihadapi oleh anak ketika melakukan proses belajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas, yang ditandai dengan adanya keterlambatan anak dalam mencapai kemampuan akademik yang diharapkan. Sedangkan gaya kognitif merupakan jembatan antara kecerdasan dan kepribadian. Gaya kognitif mengacu pada karakteristik seseorang dalam menanggapi, memproses, menyimpan, berpikir, dan menggunakan informasi untuk menanggapi suatu tugas atau berbagai jenis situasi lingkungan. Nah,
Jadi gaya kognitif berkaitan dengan cara seseorang dalam menghadapi tugas kognitif, terutama dalam pemecahan masalah. Jika kita memiliki gaya kognitif yang kurang tepat dalam pemahaman tugas kognitif, maka kita akan mengalami masalah kesulitan belajar. Nah, untuk pembahasan kita yang ketiga ini mengenai dari strategi pengembangan kognitif. Tentu saja dalam pengembangan kognitif dapat kita lakukan dengan berbagai cara ataupun strategi-strategi. Nah, yang pertama ada strategi mengulang. Strategi mengulang ini merupakan salah satu strategi kognitif yang digunakan peserta didik dengan cara mengulang berkali-kali materi pelajaran yang dipelajari dengan tujuan untuk mencari makna dari informasi yang baru didapatkan. Strategi mengulang ini terbagi menjadi dua, yaitu strategi mengulang secara sederhana dengan membaca secara ulang sebuah materi dan strategi mengulang secara kompleks dengan cara menggarisbawahi dan membuat catatan, serta hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membaca dalam hati atau dengan suara yang keras. Yang kedua ada strategi elaborasi. Menurut Mr. David N. Ormond 2002 berpendapat bahwa elaborasi adalah suatu penggunaan pengetahuan yang lama dengan memperluas atau memperdalam pengetahuan baru sehingga dapat lebih efektif dalam mempelajarinya. Dalam pelaksanaan, strategi elaborasi dapat dilakukan dengan membuat uraian atau sebuah kesimpulan dari materi yang dipelajari, membuat analogi, menggeneralisasi, memperluas ide-ide dalam materi yang dipelajari, dan mempertanyakan dan mencari jawaban. Terus strategi yang ketiga adalah strategi organisasi. Strategi ini merupakan suatu strategi dalam meningkatkan kemampuan individu untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Selain itu, strategi organisasi ini dapat menumbuhkan pola pikir baru yang lebih ekspansif terhadap perkembangan individu serta mengembangkan aspirasi secara bebas. Strategi ini bertujuan untuk membantu individu dalam meningkatkan makna dari informasi yang telah didapatkan dengan menggunakan struktur perorganisasian baru pada informasi yang diperoleh. Ke pembahasan kita yang terakhir mengenai pengajaran remedial kognitif. Jadi, pengajaran remedial yaitu suatu proses kegiatan pelaksanaan program belajar mengajar khususnya bersifat individual, diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar yang bersifat mengoreksi siswa yang mengalami gangguan belajar tersebut sehingga dapat mengikuti proses belajar mengajar secara klasikal kembali untuk mencapai prestasi optimal. Dalam melaksanakan pengajaran remedial bahwa boleh jadi akan terjadi pengulangan, pengayaan, pengukuhan, dan percepatan. Karena itu menyangkut segala kegiatan dan pelaksanaannya, hendaknya dicermati dengan sungguh-sungguh agar hasil yang didapat memuaskan dan optimal keberhasilannya. Remedial yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui ada tidaknya perubahan pada diri siswa, perlu dilakukan evaluasi kembali atau tidak. Tujuan dari pengajaran remedial ini menurut Mulyadi 2010 secara terinci adalah agar murid dapat yang pertama memahami dirinya, khususnya yang menyangkut prestasi belajar meliputi segi kekuatan, kelemahan, jenis, dan sifat dari kesulitan. Yang kedua, ada memperbaiki cara-cara belajar ke arah yang lebih baik sesuai dengan kesulitan yang dihadapi oleh anak tersebut. Yang ketiga, memiliki materi dan fasilitas belajar secara tepat untuk mengatasi kesulitan belajarnya. Yang keempat, mengembangkan sikap-sikap dan kebiasaan yang baru dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang baik. Yang kelima, mengatasi hambatan-hambatan belajar yang menjadi latar belakang kesulitannya. Dengan pengajaran remedial diharapkan siswa dapat teratasi kesulitannya dalam belajar dan
mengembangkan potensinya untuk mencapai hasil yang memuaskan. Jika tidak dilakukan program pengajaran remedial, maka siswa tersebut secara kumulatif akan semakin ketinggalan dan tidak dapat mengikuti proses belajar mengajar secara klaksikal. Akibatnya, siswa semakin merasa rendah diri karena rendah prestasi. Ada pula siswa yang rendah prestasi tidak dapat mengikuti proses belajar mengajar secara klaksikal, terus mencari kompensasi dengan menggunakan suasana kelas, berbuat ramai, melempar teman, mencari perhatian. Karena itu, guru harus memahami pentingnya pengajaran remedial dan sanggup melakukannya.